Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ana salih kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak pada malam hari ini? Sehat? Udah pada makan malam? Biasanya jam berapa makan malam? Habis sholat isya. Ada yang makan sebelum maghrib nggak? Di pesantren bintang. Naam, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat bisa menuntut ilmu agama. Berulang-ulang kali Ustadz sampaikan bahwa menuntut ilmu agama adalah nikmat yang mahal atau nikmat yang murah? Mahal atau murah? Mahal. Buktinya orang-orang kaya nggak bisa membeli nikmat menuntut ilmu ini. Meskipun mungkin duitnya miliaran, meskipun rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya 10, motornya 20, rumahnya pun pakai kolam renang. Tapi belum tentu Allah memberikan kepadanya nikmat bisa belajar ilmu agama. Nah, karena nikmat ini nikmat yang mahal, bukan nikmat yang murah. Jadi nggak semua orang Allah berikan nikmat ini. Nah, karena orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah lah yang bisa belajar ilmu agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, buktinya orang-orang kaya mereka lebih sibuk mengurus harta-harta mereka atau lebih sibuk dengan hal-hal yang berbau duniawi. Mereka tinggalkan agama mereka demi kesenangan sementara. Nah, Ustadz mau nanya, berapa tahun sih kira-kira kita hidup di dunia ini? Ada yang tahu nggak usianya berapa tahun di dunia ini? Ada yang bisa nebak, aduh Ustadz kayaknya aku meninggalnya usia 30-an deh. Atau aku mungkin usia 50-an. Ada yang bisa nebak usianya? Enggak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Enggak ada satupun manusia yang tahu kapan dia mati, kapan dia akan dipanggil oleh Allah. Karena ini adalah perkara gaib. Nah, yang tidak satupun manusia tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja juga tidak tahu kapan dia meninggal. Seperti perkara hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Bahkan malaikat apa yang meniup terompet sangkakala? Malaikat apa? Israfil, mumtaz. Nah, itu tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Padahal dia yang niup trompet. Dia yang niup, kalau dulu sudah ditiup satu tiupan, hancur alam semesta. Bertabrakan matahari, bulan, planet. Kaget, kenapa kaget? Kemudian hancur semua alam semesta ini. Meteor jatuh semuanya. Itu malaikat yang niup, itu aja nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena ini adalah rahasianya Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga manusia nggak tahu kapan kita meninggal. Ada yang meninggal di usia kecil. Anak kecil bisa meninggal dunia nggak? Bisa. Ada nggak di sini saudaranya atau adiknya yang meninggal di usia kecil? Oh, kakaknya Abdul Razak. Siapa namanya? Abdul Aziz. Meninggalnya di usia berapa, Lintang? Oh, seusia Abdul Razak ini. Abdul Razak berapa umurnya? 6 tahun meninggalnya. Oh gitu, berarti udah sekolah dong? Belum. Nah, jangan kira anak kecil nggak ada yang meninggal duluan. Anak kecil, bahkan bayi yang lahir pun atau dalam kandungan pun ada yang meninggal. Jadi tidak mesti yang meninggal itu yang tua-tua atau nenek-nenek, kakek-kakek, nggak mesti. Tapi yang muda-muda bisa juga dipanggil Allah duluan. Nah, maka
kita harus standby. Apa arti standby? Siap-siap untuk menjemput kematian. Jangan sampai kita dijemput kematian oleh Allah dalam keadaan main game ML. Dalam keadaan nonton YouTube. Dalam keadaan main game online, apapun itu jenisnya. Kira-kira kalau dijemput Allah, kalau meninggal dalam keadaan main game gimana tuh? Jualan galon. Apa hubungannya? Orang jualan galon meninggal gitu. Oh gitu. Nah, meninggal itu ada dua kondisi, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Tahu nggak bedanya apa? Husnul khatimah meninggal dalam keadaan yang baik. Husnul, hasan, husun. Baik artinya. Kalau su'ul itu meninggal dalam keadaan yang buruk atau jelek. Nah, misalnya lagi main ML meninggal. Ada tuh, Ustaz lihat video lagi di warnet. Entah main apa dia. Tiba-tiba kayak orang kecekek. Langsung sekarat dan meninggal. Ada juga yang lagi joget-joget di atas panggung. Meninggal. Lagi nyanyi. Ada. Nah, jadi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk. Nah, anak-anak maunya meninggal dalam keadaan gimana? Husnul atau su'ul? Husnul khatimah. Gimana tuh cara agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Berdoa mumtaz. Salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nah, ini kalau bisa dibaca di salah satu sujud di dalam sholat. Ustadz, emang boleh baca doa lain ketika sujud? Boleh. Nabi memerintahkan perbanyak baca doa ketika sujud. Kalau bacaan doa kita ketika sujud, apa yang kita baca? Apa yang dibaca doa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Jangan kebalik. Kalau azim apa? Ketika ruku. Nah, setelah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, baca doa ini. Allahumma inni, ikutin Ustaz. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Husnul khatimah. Sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Sudah hafal belum doanya? Nah, coba kita baca sekali lagi biar hafal dan nanti dipraktekin langsung pas salat Isya. 1, 2, 3. Nah, kayaknya masih ragu-ragu ya. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nah, ini salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika dia sujud. Jadi ada 3 doa sujud wajib Nabi SAW yang dibaca setiap sujud. Yang pertama salah satunya ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal mauti. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk bisa bertaubat nasuha sebelum kematianku. Kemudian doa yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nah, ini 3 doa wajib. Tapi malam ini kita hafalkan yang satu ini dulu, yaitu Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Sudah hafal? Nah, ini dihafal dan dibaca di salah satu sujud kita. Baik itu sujud sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat keempat, terserah. Yang penting dibaca doa ini. Oh enggak, jangan keempat-empatnya. Salah satu sujud aja. Tapi dibaca di setiap sholat. Paham tuh? Nah, mau enggak meninggal dalam keadaan yang baik? Nah, baca doa ini. Karena jangan sampai nanti lagi main nonton YouTube, lagi nonton TV, tiba-tiba meninggal. Bahaya. Masa meninggalnya dalam keadaan bermaksiat.
kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnahnya. Anak-anak salih semuanya, kita sekarang akan belajar tentang kitab Usul Salasah. Udah tahu belum artinya Usul Salasah? Nah, artinya 3 landasan pokok. 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ustadz, apa aja tuh 3 hal? Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasulullah. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Ustadz, kok kita tahu sih 3 hal ini? Karena nanti kita akan meninggal. Setelah meninggal kita dimasukkan kemana? Kok nggak tahu? Ke kolam, ke sungai, ke gunung? Mumtaz. Alam barzah atau alam kubur. Orang yang meninggal, kalau kaum muslimin, kalau meninggal dibakar atau dikubur? Dihanyutkan di sungai atau dikubur? Dikubur. Kita nggak seperti agama-agama lain. Agama lain ada yang dibakar. Jadi jenazahnya jadi abu, nanti abunya itu ditabur ke sungai. Nah, ada juga agama lain yang kalau meninggal itu dilemparkan ke sungai. Adalah. Nah, kemudian ada juga yang dipermentas, bukan ya, diawetkan, bukan diamputasi, itu dipotong tubuhnya. Nah, jadi kalau kaum muslimin, orang-orang Islam, ketika dia meninggal, dia dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, jadi tanah digali, kemudian dibuat liang lahat. Liang lahat tuh liang yang kecil. Nah, dimasukkan ke dalam situ, diganjel lagi dengan kayu biasanya atau dengan papan. Nah, kemudian ditimbun. Apa yang terjadi setelah kita masuk ke dalam kubur? Apa yang terjadi setelah kita masuk ke dalam tanah? Mumtaz, ada 2 malaikat yang datang. Apa tujuan malaikat datang ke kita? Nanya apa itu, Abdul Razak? Mumtaz. Yang pertama, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Yang kedua, wa madinuka. Apa agamamu? Yang ketiga, wa man nabiyuka. Dan siapa nabimu? Nah, kenapa kita harus belajar 3 landasan pokok ini? Karena nanti kita akan ditanya oleh malaikat tentang 3 pertanyaan. Yaitu tentang Allah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu. Maka penting kita belajar di dunia ini sekarang tentang Tuhan kita yaitu Allah, kemudian tentang Nabi kita Muhammad, kemudian tentang agama kita Islam. Kalau kita nggak belajar di dunia ini tentang 3 hal ini, nanti gimana cara jawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Diam aja. Kalau diam aja disiksa. Mau disiksa? Nah, nanti dicambuk oleh malaikat. Malaikat itu ya punya cambukan yang seperti kilat katanya dalam hadis. Mukul gunung. Allahu a'lam. Nah, kalau kita nggak belajar di dunia ini 3 hal ini, bisa nggak kira-kira kita jawab pertanyaan ini nanti di alam kubur? Kalau kita nggak belajar, nggak bisa. Ustadz, ngapain belajar Ustadz? Dihafalin aja Ustadz. Aku kan sekarang udah hafal. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Nah, depan malaikat lupa. Bisa jadi. Karena ini pertanyaannya bukan berdasarkan hafalan. Kalau cuma menghafal, anak TK pun bisa. Orang kafir pun bisa menghafal. Tapi pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan hafalan. Harus dijawab dengan amal soleh.
Kalau dia selama di dunia ini mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dia bisa jawab pertanyaan man rabbuka. Kalau dia selama di dunia ini bisa mengamalkan seluruh peraturan-peraturan Allah yang ada di agama kita, nah, dia mengikuti petunjuk agama Allah, agama Islam, maka dia bisa menjawab pertanyaan wa ma dinuka, apa agamamu. Kalau dia di dunia ini mengikuti sunnah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah, maka nanti dia bisa menjawab pertanyaan waman nabiyuka. Dan itulah yang kita bahas di buku ini, di usul salasah ini, 3 landasan pokok ini. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Maka semangat belajarnya biar bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siap menjawab pertanyaan malaikat? Siap menjawab pertanyaan malaikat? Udah siap mati dong? Udah siap mati belum? Kok belum? Kenapa belum siap? Seorang muslim itu dan seorang mukmin dia harus siap meninggal kapanpun. Gak boleh takut. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut meninggal dunia? Kalau orang yang beriman, ketika dia meninggal dunia, dia nggak diazab. Kuburannya itu seluas mata memandang. Nah, kayak siapa yang pernah ke lapangan bola? Stadion GBK yang di Jakarta. Ada nggak yang pernah ke lapangan bola yang super duper luas? Nah, lebih luas lagi dari itu alam kubur itu kalau bagi orang yang beriman. Jadi seluas mata memandang, seluas itu kuburan bagi orang-orang yang beriman. Ustadz, kuburan kok bisa jadi luas? Itu kan sempit, Ustadz. Nah, Allah akan luaskan nanti kalau dia beriman. Nah, maka akan dibukakan pada pagi dan sore hari pintu surga. Bagi orang yang beriman, pintu surga itu dibukain pada sore dan pagi harinya. Sehingga apa? Dia bisa melihat surga dari alam kuburnya. Dan dia juga mencium wangi-wangi surga dari alam kuburnya. Kemudian apa? Dia dilihatkan oleh Allah, inilah tempatmu di surga kelak. Inilah tempatmu di neraka, di surga kelak. Nah, sehingga apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Karena dia udah nggak sabar masuk surga. Begini kondisi alam kubur bagi orang yang beriman. Nah, kalau orang kafir atau orang yang berbuat dosa dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, kebalikannya. Pada pagi dan sore hari diperlihatkan neraka baginya. Kemudian kuburannya disempitkan. Kanan kiri meremuk, atas bawah digeprek. Kok mantap? Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, maka alam kubur adalah tempat mereka disiksa. Maka ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksa kubur itu apa aja contohnya? Mereka dicambuk oleh malaikat, kemudian mereka akan dikirimkan hewan-hewan yang melilit, yang besar, seperti ular. Nah, ular itu nanti akan melilit tubuh-tubuh mereka. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anak solih mau siksa kubur atau mau nikmat kubur? Nah, kita berharap mendapatkan nikmat kubur. Karena orang-orang kafir nanti juga akan diperlihatkan di alam kubur itu. Ini nih tempat kalian di neraka. Nah, sehingga apa? Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kira-kira bisa nggak dia dikembalikan ke dunia? Nggak bisa. Perkara yang mustahil. Allah akan mengembalikan orang-orang yang telah meninggal ke dunia. Tetapi mereka berangan-angan. Mereka berandai-andai. Ya Allah, sekiranya Engkau kembalikan kami sedetik aja ke dunia. Agar kami bisa beristighfar. Agar kami bisa mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Tapi apakah Allah kabulkan? Enggak, tidak mungkin Allah kabulkan. Karena orang yang telah meninggal, telah terputuslah seluruh kesempatan dia untuk beramal soleh. Maka kalau kita beriman, kita bisa mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi kalau kita tidak beriman, jadi anak yang durhaka misalnya, nggak pernah sholat. Kalau sholat bermain-main, kalau sholat ditunda-tunda, atau sering durhaka pada orang tua, nggak mau belajar ilmu agama, kira-kira dapat siksa kubur atau nikmat kubur? Siksa kubur ya kalau gini kondisinya. Wal iyazubillah. Dan kita berlindung, berdoa kepada Allah, dijauhkan dari siksa kubur. Taib. Kenapa Lintang?
Nah, pekan kemarin kita telah mengenal yaitu ilmu. Lintang masih catat ya. Ilmu itu ada tingkatannya. Nah, jadi di dalam buku ini pertama Syekh mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'a masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Nah, coba dicatat. 4 hal yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu. Kemarin minta udah catat ya. Ilmu. Yang kedua ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang ketiga ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad. Dan yang keempat ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillah, mengenal itu semua harus dengan dalil. Dalilnya dari mana? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam pakai dalil. Dalilnya dari mana? Ayo, dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita mau mengenal Allah, mau mengenal Rasulullah, mau mengenal agama Allah, harus pakai dalil dari Al-Quran dan hadis. Gak boleh kita asal-asalan. Jadi belajar itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, yang pertama ilmu. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Kemudian yang kedua al-amalu bih. Setelah kita berilmu, kita ngapain? Kalau kita udah punya ilmu, kita ngapain? Amalin. Nah, jadi kewajiban bagi kita, yang pertama berilmu. Harus kita tahu yang pertama itu ilmu. Yang kedua kita amalkan. Karena kalau kita tidak amalkan, kita nggak ada bedanya sama iblis. Tahu iblis? Siapa itu iblis? Rajanya setan, mumtaz. Iblis itu sombong. Kemudian apa lagi yang Soli ketahui tentang iblis? Iblis tempatnya di surga atau di neraka? Neraka. Selama-lamanya atau sementara? Selama-lamanya. Iblis itu kerjaannya menyuruh orang berbuat baik atau menyuruh orang berbuat maksiat? Maksiat. Iblis itu teman kita atau musuh kita? Musuh. Aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata. Nah, kenapa Ustadz contohkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya seperti iblis? Kok iblis Ustadz? Nah, iblis itu pernah masuk surga. Nah, iblis itu awalnya adalah makhluk yang dicintai Allah, makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi gara-gara dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia diusir dari surga dan dia menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, dia nggak taat perintah Allah. Kenapa dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Mumtaz, karena sifat sombong. Gara-gara Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia dari api, dia merasa lebih kuat. Ya, aku kan dari api, ini Nabi Adam dari tanah, kok aku malah sujud ke Nabi Adam? Gak terima iblis karena sifat sombong yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Nah, Allah usir dia dari surga. Kemudian dia meminta permintaan khusus kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai kiamat dan izinkan kami menjadi penggoda bagi manusia. Nah, sehingga apa? Allah kabulkan permintaan iblis. Sehingga iblis menjadi menjadi makhluk yang tetap hidup sampai akhir zaman, yang kerjaannya menggoda manusia untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, dan dia nanti akan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Iblis mau mencari temannya di neraka sebanyak mungkin. Iblis gak mau masuk neraka sendirian. Iblis mau masuk neraka bersama-sama manusia. Nah, mau nggak salah satu jadi teman iblis? Nggak mau. Nauzubillah. Nah, kalau kita nggak mau menjadi teman iblis, maka beramallah dengan apa yang kita ilmui. Udah tahu sholat itu wajib 5 waktu sehari semalam, maka kita sholat 5 waktu sehari semalam. Udah tahu kalau sholat itu nggak boleh main-main, kita nggak main-main ketika sholat. Udah tahu kalau durhaka pada orang tua itu dosa besar, maka kita nggak durhaka pada orang tua. Fahim tum? Fahim?
Nah, yang kedua beramal. Yang ketiga apa? Mendakwahkan. Mendakwahkan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir as-sabru bil adafih. Kita bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Nah, karena berdakwah itu nggak ada yang enak. Nabi Muhammad dalam dakwahnya saja pernah luka kakinya ketika dikejar-kejar oleh orang-orang di Taif. Ketika dia berdakwah di Taif, dilempari batu, dikatain gila, dikatain orang-orang gila Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah waktu itu. Nah, jadi Nabi Muhammad berdakwah ke negeri Taif. Nabi hampir menemui 10 orang kepala suku di negeri Taif. Tidak ada satupun yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad diejek, diolok-olok, dikatain orang gila. Kayak sekarang tuh orang gila, orang gila. Nah kayak gitu. Nabi Muhammad sampai begitu. Bukan cuma diejek, sampai dikejar dan dilempari dengan batu. Zaid bin Harisah berusaha melindungi Rasulullah waktu itu. Tapi yang namanya yang melempari batunya banyak, kena kepala Zaid bin Harisah berdarah. Sedangkan Nabi Muhammad terkena batu kakinya dan juga berdarah. Nah, waktu itu Rasulullah sangat sedih sekali. Dakwahnya tidak ada satupun yang menerima di kota Taif. Sehingga apa kata malaikat? Wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau mau, akan aku angkat 2 gunung dan aku lemparkan ke penduduk Taif. Nah, mau nggak Nabi Muhammad kalau seandainya aku azab tuh orang-orang Taif yang mengatakan orang gila, yang melempari batu? Apakah Nabi Muhammad mau? Mau nggak Nabi Muhammad? Mau. Jawabannya nggak mau. Nah, justru Nabi Muhammad mendoakan penduduk Taif agar menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi negeri yang subur. Nah, Nabi Muhammad tuh tidak punya sifat pendendam. Kalau kita misalnya dipukul orang, pengen balas nggak? Nah, kalau kita dilempari batu sama orang, terus dikatain orang gila, sakit hati atau enggak? Sakit hati. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatain gila, dilempari batu, dia sabar. Padahal dia bisa balas dendam. Diberikan kesempatan oleh malaikat Jibril untuk balas dendam. Bahkan dengan balasan yang luar biasa. Dihimpit dengan gunung. Tapi Nabi Muhammad SAW gak mau. Malah Nabi Muhammad mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Dan salah satu doa yang terkabul sampai detik ini yaitu salah satu doa Nabi yaitu agar negeri Taif itu menjadi negeri yang subur. Nah, sampai sekarang kalau anak-anak solih nanti jalan-jalan ke kota Makkah, kota Madinah, nah jangan lupa singgah di Taif. Taif itu negeri yang subur, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang tumbuh di situ. Nah, sampai sekarang doa Nabi dikabulkan oleh Allah, yaitu negeri Taif menjadi negeri yang subur. Inilah definisi ketika kita orang lain berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Paham tum? Baik. Nah, kemarin kita sudah membahas ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kenapa kita harus mengenal Allah? Kenapa kita harus mengenal Allah? Mumtaz, karena nanti ditanyain di alam kubur, siapa Tuhanmu? Kalau nggak kenal kita dengan Tuhanmu, dengan Tuhan kita, gimana kita nanti dapat menjawab pertanyaan malaikat? Kemudian, kita ini hambanya Allah. Kita ini diciptakan Allah buat apa? Buat beribadah. Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang kaya? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk jadi presiden? Apakah Allah menciptakan kita agar kita makan enak setiap hari? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk pergi jalan-jalan setiap hari? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk menghabiskan uang ke sana kemari? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita enggak belajar tentang Allah, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan. Nah, apakah bisa kita kalau enggak belajar tiba-tiba tahu?
Misalnya nih, aku pengen jadi orang pintar, tidur tiba-tiba besok bangun udah jadi orang pintar, bisa nggak? Nggak akan mungkin. Belajar itu butuh dengan waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Nah, maka kita harus belajar tentang Allah agar kita nanti tahu dan bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kemudian mengenal Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengenal Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena nanti akan ditanya, man nabiyuka atau wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak kenal dengan nabi kita akan kesulitan. Kalau kita tidak tahu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita tidak tahu dengan larangan-larangan Nabi Muhammad, kita tidak tahu apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, kita tidak tahu apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad, kita tidak tahu dengan aturan atau perintah Rasulullah, kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan man nabiyuka nanti? Nggak bisa kalau nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Maka kita perlu belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia akan ditanya nanti. Nah, pengikut Musailamah, pengikut Dajjal, pengikut syaitan. Kalau dia di dunia ini pengikut syaitan, ya nanti dia akan kesulitan. Nah, kalau ada orang yang di dunia ini dia tidak mau mengenal Nabi Muhammad, dia nggak mau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, nanti di dalam kubur itu ada kata Rasulullah yang menjawab la adri. Jadi dia kebingungan menjawab. Dia berteriak-teriak, la adri katanya. Aku tidak tahu. Nah, jadi nggak semua orang mampu menjawab pertanyaan malaikat di kubur nanti. Ada orang-orang yang tidak mampu menjawab. Padahal di dunia ini dia tahu siapa nabimu? Muhammad. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ketika di alam kubur dia nggak mampu menjawab. Kira-kira kenapa dia nggak mampu menjawab? Apa tuh alasannya? Kenapa dia tidak mampu menjawab? Sehingga dia menjawab la adri. Aku tidak tahu. Tidak berbuat baik, mumtaz. Kemudian apa lagi? Gak belajar. Kemudian tidak berilmu dan tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi ini pentingnya kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Apa itu pengertian agama Islam? Kita agamanya apa? Ketika ditanya oleh orang-orang di luar agama Islam misalnya, orang non-muslim nanya, kamu agamanya apa? Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Nah, Islam itu ada dua pengertian. Islam secara umum artinya beribadah kepada Allah dengan syariat yang telah ditetapkan Allah. Beribadah kepada Allah, catat, Islam artinya beribadah kepada Allah dengan syariat yang telah ditetapkannya. Ini pengertian Islam secara umum. Yang telah ditentukannya. Yang telah ditetapkannya. Beribadah kepada Allah dengan syariat yang telah ditetapkannya. Adapun artinya secara khusus artinya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz mau nanya, kalau agama Nabi Isa, Nabi Musa itu agamanya apa? Islam atau agama lain? Islam. Orang Yahudi di zaman Nabi Musa agamanya apa? Islam. Orang Yahudi di zamannya Nabi Isa agamanya apa?
Islam. Jadi Islam itu agama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Setiap para nabi mereka membawa agama Islam. Dan Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Inad dina indallah al-Islam. Jadi tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah di dunia ini kecuali agama Islam. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, apa yang akan terjadi terhadap dirinya? Diazab, masuk ke neraka. Apakah mereka kekal atau sementara di neraka? Kekal selama-lamanya. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karena Islam ini ibaratkan tiket masuk surga. Kalau kamu beragama Islam, bukan tiket pesawat. Kalau kita beragama Islam, wafat dalam keadaan beragama Islam, ibaratnya kita punya tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, tapi syaratnya harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, berarti tidak punya tiket untuk masuk surga. Jadi otomatis dia masuk neraka. Mau masuk surga atau neraka? Kok masuk neraka, Lintang? Baik. Baik. Kemudian, nah kita belajar tadi sudah Ustadz sampaikan wajib dengan dalil. Belajar agama Islam, belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulullah harus dengan dalil. Nah, dalil itu terbagi dua, catat. Ada dalil sam'i dan ada dalil akli. Dalil terbagi dua. Dalil terbagi dua. Yang pertama sam'i, yang kedua akli. Tahu nggak pengertian sam'i? Sam'i. Ayo, ada yang tahu nggak dalil sam'i itu apa? Sam'i dan yang kedua akli. Nah, dalil sam'i itu dalil yang berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah atau hadis. Nah, ini dalil sam'i. Dalil sam'i itu datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad. Nah, itu dalil. Kita belajar ilmu agama harus merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil akli itu apa? Akli sudah menjadi bahasa Indonesia. Akli, akal, mumtaz. Nah, jadi setiap manusia diberikan akal oleh Allah. Apa gunanya akal? Apa gunanya akal? Untuk berfikir. Maka banyak di dalam Al-Quran, afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Allah menyuruh kita di dunia ini untuk berfikir. Gunain akalnya. Gunain pikirannya. Untuk apa Ustaz? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah. Nah, kita lihat alam semesta ini. Makanya Ustaz bilang, kalau jalan-jalan cuma ke mall, jangan cuma ke mall aja. Tapi coba jalan-jalan ke gunung. Coba jalan-jalan ke pantai. Lihat lautan yang luas. Siapa yang menciptakan? Lihat gunung yang tinggi. Siapa yang menciptakan? Lihat lembah-lembah. Lihat hutan-hutan yang luar biasa besarnya. Lihat langit yang tinggi dengan bintang-bintang yang indah pada malam hari. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, kita punya akal. Kita gunakan akal kita ini untuk berpikir. Ya Allah, kalau gunung saja sebesar ini, bagaimana dengan Engkau ya Allah? Kalau matahari saja sebesar ini, kalau lautan yang begitu besar, bagaimana dengan Engkau ya Allah? Nah, katanya neraka dan surga itu seluas bumi dan lautan. Seluas bumi dan langit. Kebayang nggak kalau bumi isinya api semua? Itulah neraka. Kebayang nggak betapa besarnya neraka itu? Nggak ada tempat lari satupun. Nah, neraka itu berupa lembah-lembah, berupa jurang-jurang yang tinggi. Setiap ada yang menaiki lembah tersebut,
maka ada malaikat di atasnya yang mendorong lagi dia ke bawah. Sedangkan surga adalah tempat yang indah. Tempat di mana semua permintaan kita dikabulkan. Sungai-sungai surga itu bukan air yang kuning, tapi air yang berisi susu. Anggul, apa anggul? Sungai di surga itu bukan berisi air biasa, tapi berisi air susu, kemudian ada yang air madu. Pernah minum madu enggak? Nah, bayangkan, madu satu botol harganya murah atau mahal? Mahal. Nanti di surga, itu sungai isinya madu. Bayangkan betapa banyaknya, minum sepuasnya. Ya, kalau lengket ataunya Ustadz juga nggak tahu, karena belum pernah masuk surga. Nanti kita buktikan bareng-bareng lengket nggak. Yang jelas madu di surga lebih baik dari madu di dunia. Di dunia kadang-kadang madunya palsu, dibikin dari air gula. Nah, ya yang asli dari lebah, tapi ada yang dijual madu palsu. Tapi kalau nanti di surga itu madunya sudah pasti. Bahkan di surga ada sungai. Sungainya itu airnya air khamar. Tahu nggak air khamar? Ya, betul. Air yang kalau di dunia ini kita sebutnya alkohol. Pas minum langsung haus lagi. Betul. Nah, tapi tidak memabukkan. Nah, jadi buah-buahan, pohon-pohon yang ada di surga, kalau kita mau, itu nggak perlu capek-capek metik. Nggak perlu capek-capek ambil kayu buat, apa namanya? Nyodoknya. Nggak perlu capek-capek pergi ke toko buah. Karena di surga nggak ada toko buah. Tapi pohon itulah yang mendekati kita. Bayangkan. Jadi pohon itu menunduk, menjalar, mendekati kita. Misalnya ada pohon apel di surga. Aduh, aku pengen makan apel nih. Pohon itu yang mendatangi kita sehingga kita mudah memetiknya. Nah, kenikmatan di surga tiada tara. Sangat-sangat nikmat, sangat-sangat lezat. Nah, bahkan di rumah di surga itu kita tinggal di istana-istana yang mewah, yang megah. Istananya terbuat dari emas dan perak. Ada nggak di dunia ini istana yang terbuat dari emas dan perak? Nah, rata-rata ada mungkin, tapi tidak semuanya dari emas. Palingan sebagian dari semen, sebagian dari batu ya. Tapi kalau di surga nanti rumah-rumah kita itu istana-istana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, pakaian kita, laki-laki terbuat pakaiannya dari sutra. Sangat lembut sekali. Kalau di dunia kita laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi di akhirat kelak pakaian kita adalah pakaian sutra. Dan di surga itu nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Lah, pada kemana nenek-nenek kita, Ustaz? Masuk neraka apa gimana gitu ya? Nggak. Nah, karena semua usia penduduk surga itu disamakan oleh Allah. Usianya 35 tahun. Nah, dan wajahnya disempurnakan. Nah, kalau kita di dunia ini nggak ganteng-ganteng amat, nanti di surga menjadi orang tertampan. Nah, usianya sama. Nah, bahkan di surga itu nggak ada orang yang pendek, nggak ada orang yang tinggi. Hampir rata-rata tinggi semua. Dan tingginya itu seperti tinggi Nabi Adam diciptakan awal ke bumi. Sekitar 30 meter. Kayak raksasa dong Ustaz. Ya mirip lah, tapi besar-besar tubuh kita nantinya. Dan tidak ada kakek nenek. Kakek nenek kita dikembalikan ke usia mudanya. Nah, nggak butuh tongkat lagi ya. Taib. Nah, jadi pengen masuk surga atau masuk neraka nih? Surga ya. Allahumma nas'alukal jannah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, surga itu ada 7 tingkatan. Di surga ada 7 tingkatan. Nah, kita surga itu ada tingkatan pertama, kedua, dan ada tingkatan tertinggi yang bernama surga Firdaus. Kata Rasulullah dalam hadisnya, iza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausil a'la. Jika kalian meminta atau berdoa kepada Allah untuk masuk surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena ini adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling dekat dengan Allah. Nah, di surga Firdaus itu isinya siapa aja? Para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, anak-anak solih mau masuk surga yang paling tinggi atau yang paling rendah? Paling tinggi. Nah,
kalau minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling tinggi sekalian. Ini perintah Rasulullah. Kalau berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Nah, jangan minta surga yang, ya Allah aku pengen surga, nggak apa-apa deh surga yang paling bawah aja. Jangan. Nah, minta surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Dan di surga kelak kita bisa melihat wajah Allah. Nah, siapa yang penasaran dengan wajah Allah? Siapa yang pengen melihat Allah? Nah, Allah tidak bisa dilihat kecuali bagi penduduk surga. Penduduk neraka tidak bisa melihat Allah. Dan bahkan sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wajah Allah. Nabi Muhammad belum pernah melihat Allah. Nabi Musa yang pernah berbicara dengan Allah belum pernah melihat wajah Allah. Karena hanya berbicara saja. Tapi terhalang oleh cahaya yang begitu besar, luar biasa. Kalau ingin melihat wajah Allah, maka berdoa dari sekarang. Ya Allah, nanti ketika aku masuk surga, izinkan aku melihat wajahmu. Nah, tahu nggak nikmat yang paling besar, nikmat yang paling luar biasa di surga apa? Melihat wajah Allah. Ketika seseorang masuk surga, maka nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luar biasa, nikmatnya adalah melihat wajah Allah. Mau nggak melihat wajah Allah? Nah, tentu kita ingin melihat Rabb kita. Maka berdoalah kepada Allah dari sekarang agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Karena sudah azan, kita cukupkan sampai di sini. Bisa ucapkan jazakumullahu khairan dan jangan lupa semangat belajar ilmu agama biar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur nanti. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.